kelompok agama Yahudi ini, dari kelompok Yudaisme ini akan membahas sedikit tentang Yudaisme atau Yahudi yang sering kita kenal. Nah, teman-teman, tentu nggak asing lagi istilah Yahudi itu kita perdengar dalam sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita tak asinglah dengan nama-nama atau kita dengar dengan Yahudi. Sebenarnya Yahudi itu agama atau sebuah bangsa atau sebuah negara. Nah, maka dalam pertemuan ini kami akan mencoba membahas pengertian dari Yahudi. Nah, teman-teman, pertama, Yahudi adalah sebuah bangsa. Nah, asal-usul Yahudi ini pertama adalah Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Ishak, dan Ishak mempunyai anak yang bernama Yakub. Nah, dari Yakub ini namanya Israel. Nama lain dari Yakub itu Israel. Nah, Yakub itu mempunyai 12 anak, yang mana dari 12 anak ini kita sering dengar yang gak asing, yaitu adalah Nabi Yusuf, terus ada Bunyamin, dan anak keempat dari Nabi Yakub ini itu namanya Yehuda. Nah, jadi asal-usul nama Yahudi sendiri itu berasal dari anak keturunan dari Nabi Yakub, yaitu Yehuda, anak putra keempatnya. Jadi bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang berasal dari keturunan Bani Israel. Bani Israel itu siapa sih? Yang tadi Bani Israel itu anaknya Israel. Anak Israel yang 12 itu yaitu Yakub dengan nama lain Israel, maka Bani Israel jadi anaknya Israel atau anaknya dari Yakub. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sering kita dengar, apa sih yang kira-kira teman-teman ketahui dari yang kita dengar dari kata Yahudi? Nah, saya kembali mengingatkan yang saya pahami bahwa Yahudi itu merupakan istilah atau sebutan yang merujuk kepada sebuah entitas atau etnis, suku bangsa. Nah, jadi agama atau kepercayaan itu berkaitan berdasarkan identitas istilah tersebut. Nah, merujuk kepada suku bangsa yang berasal dari keturunan Yakub. Nah, inilah anak lelaki keempat Yakub yang bernama Israel, yang bernama anak keturunan Yakub yang bernama Yehuda. Lalu ibunya itu pendiri dari suku Yehuda, salah satu suku Israel menurut kitab Kejadian di dalam Alkitab Rabbani, dan juga dalam Perjanjian Lama dalam kitab Injil dari agama Kristen. Dalam agama Yahudi sendiri itu mempunyai bermacam-macam mazhab. Ya, yang mayoritas mazhab yang mereka anut itu adalah mazhab Rabbani atau pemikiran mazhab Rabbani. Kebanyakan mayoritas emang bangsa Yahudi itu bermazhab Rabbani. Ada juga yang Rabbani ortodoks dan sebagainya. Mazhab Yahudi pun ada yang mazhab yang modern, seperti mazhab modern, misal mazhab Yahudi humanis, atau juga mazhab yang mementingkan keimanan kepada Tuhan. Ada pula mazhab terbesar saat ini Yahudi, yaitu Yahudi ortodoks, yaitu Yahudi ortodoks yang modern, yang dan Yahudi konservatif, dan Yahudi pembaharuan. Nah, satu mazhab berbeda dengan mazhab lain dan pendekatan terhadap syariat Yahudi, terus tradisi Rabbani. Nah, dan arti syariat penting negara Israel. Nah, sering kita ketahui Israel itu sebenarnya negara. Nah, di Israel itu sendiri tidak hanya ada bangsa Yahudi di sana, ada berbagai macam agama di dalam Israel itu sendiri. Jadi, ya apakah kita dengan Israel apakah identik dengan Yahudi? Belum tentu, karena Israel pun di dalamnya juga ada di negara Israel pun juga ada orang-orang Muslim di dalam negara tersebut.
dan juga banyak dari agama-agama lain, bukan hanya ada dari golongan Yahudi. Teman-teman, di sini saya akan mencoba membahas perbedaan antara Yahudi, yaitu selaku bangsa Yahudi dan agama Yahudi. Nah, di sini saya mengutip dari menurut Daniel Boyarin. Perbedaan hakiki antara kebangsaan dan agama tidaklah dikenal dalam agama Yahudi, malah merupakan salah satu wujud nyata paham dualisme jasmani rohani dari ajaran filsafat Plato yang berhasilkan menyusup masuk ke dalam ajaran-ajaran Yahudi Yunani. Nah, oleh karena itu Daniel Boyarin ini berpandangan bahwa agama Yahudi tidak bisa begitu saja dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang sudah lumrah di dunia barat, semisal agama, suku, bangsa maupun kebudayaan. Menurut Daniel Boyarin ini juga, hal ini antara lain mencerminkan kenyataan bahwa sebagian besar dari sejarah agama Yahudi yang sudah berumur lebih dari 3.000 tahun terjadi sebelum kebangkitan budaya barat dan berlangsung di luar dunia barat, khususnya Eropa pada pertengahan abad zaman modern. Nah, sepanjang perjalanan sejarahnya, bangsa Yahudi mengalami sendiri bagaimana rasanya diperbudak untuk membentuk pemerintahan yang bersifat anarkis dan teokratis. Nah, melancarkan aksi penaklukan, dijajah pemerintah dan menjadi orang buangan di luar tanah leluhur. Mereka mengenal dan terpapar budaya Mesir, Babel, Persia serta Yunani. Nah, maupun gerakan-gerakan zaman modern sekarang, semisal gerakan pencerahan. Nah, dan gerakan kebangkitan nasional yang kelak membuahkan pendirian negara bangsa Yahudi di tanah leluhur mereka, yaitu tanah Israel. Nah, bangsa Yahudi juga menyaksikan bagaimana agama mereka diterima dan dipeluk oleh suatu bangsa yang besar dan terkemuka. Nah, tetapi kemudian sirna begitu saja setelah negeri bangsa besar ini jatuh ke tangan bangsa Rus, kemudian ke tangan bangsa Mongol. Oleh karena itu, Daniel Boyarin berpendapat bahwa keyahudian mendobrak batasan kategori-kategori jati diri, karena Yahudi bukan sekedar bangsa, bukan sekedar nasab, dan bukan sekedar agama, melainkan semua-muanya dalam ketegangan dialektis. Nah, bertolak belakang dengan pandangan ini, mazhab-mazhab semisal Yahudi justru menolak aspek religi dari keyahudian dan mempertahankan tradisi budaya tertentu. Nah, Yahudi ini adalah umat yang berkiblat kepada sosok Nabi Musa alaihissalam. Selain itu, soal sejarahnya disampaikan pula keunikan dari agama monoteisme ini. Umpamanya seperti terkutip pada salah satu ayat di kitabnya. Di sana digambarkan betapa maha kasihnya Tuhan yang mereka yakini sangat mencintai ciptaannya. Maka itu manusia dianggap sebagai anak-anak kesayangan dalam agama Yahudi. Nah, dalam kitab itu pula ada kutipan yang mengatakan, akulah yang mengajari Efraim berjalan, aku menggendong mereka dibuaikan, aku membimbing mereka dengan tali kebaikan manusia, dengan balutan-balutan cinta. Bangsa-bangsa Yahudi itu sendiri itu emang mempunyai intelektual di atas rata-rata. Nah, maka bisa bangsa Yahudi sendiri itu adalah bangsa yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Nah, dari pengertian tadi dan perbedaan antara Yahudi itu agama atau Yahudi itu bangsa, kita dapat simpulkan bahwa Yahudi adalah kesemuaannya. Baik itu dia adalah bangsa Yahudi yang turun-temurun dari anaknya Yakub, serta mempunyai keyakinan agama yang berimamkan atau yang berkiblat kepada Nabi Musa. Sepengetahuan saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf, akan disambung oleh teman-teman saya. Nah, karena Yahudi tentunya tidak sedikit referensi, mungkin teman-teman bisa membaca lagi dan mungkin akan banyak timbul pertanyaan. Nah, dari itu kami akan mencoba menjelaskan sepengetahuan kami dari kelompok Yudaisme ini. Terima kasih.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam mazhab dalam agama Yahudi itu sendiri. Nah, sebelum berangkat ke macam-macam mazhab dari agama Yahudi itu sendiri, perlu kita ingatkan kembali bahwasannya agama Yahudi itu merangkum semua tradisi dan peradaban religi, budaya, dan hukum bangsa Yahudi. Nah, seperti yang saya lihat dan tonton juga dari Harvard Age, bahwasannya mengatakan Judaism is perhaps best conceptualized as a triad with 3 points of reference: God, Torah, and the people Israel. Nah, maksud dari sini tuh apa sih? Judaism atau Yahudi itu paling baik dikonseptualisasikan sebagai 3 serangkai dengan 3 titik acuan, yaitu Tuhan, Taurat, dan orang-orang Israel. Tidak ada yang sentral, semuanya saling bergantung dengan berbagai tingkat penekanan pada berbagai waktu. Tuhan adalah Tuhan Israel, Tuhan yang esa. Taurat mewujudkan budaya intelektual Yahudi dengan fokus pada studi pemahaman dan interpretasi teks-teks suci. Israel berfokus pada Yahudi sebagai budaya sejarah peradaban bangsa tertentu, yang dikatakan bahwasannya kemanusiaan orang-orang Yahudi mencakup adat, makanan, seni, musik, dan cara-cara tradisional merupakan bagian dari cara hidup Yahudi secara kritis, memperhatikan hubungan yang berkembang antara Allah atau Tuhan, Taurat, dan orang-orang Yahudi. Nah, dari sini ada bermacam-macam mazhab dalam agama Yahudi itu sendiri. Kebanyakan berpangkat dari mazhab Yahudi Rabani, yakni bahwa Tuhan mewahyukan syariat dan titah-titahnya kepada Musa di Tur Sina dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dari masa ke masa, ada saja golongan yang menyanggah seluruh atau sebagian dari keyakinan semacam ini. Misal kaum Saduki, lalu ada Yahudi Yunani, dan zaman Haikal kedua kaum Yahudi Karai, lalu kaum Yahudi Sabatai, dan pada awal akhir abad pertengahan itu mazhab-mazhab Yahudi non-ortodoks pada zaman modern. Ada pula mazhab-mazhab modern semisal mazhab Yahudi humanis, lalu tidak mementingkan keimanan kepada Tuhan. Mazhab-mazhab terbesar saat ini dan pendekatan terhadap syariat Yahudi, tradisi Rabani, dan arti penting negara Israel. Nah, mazhab Yahudi ortodoks berkeyakinan bahwa Taurat maupun syariat Yahudi, pembaharuan mazhab Yahudi konservatif pada umumnya mengusung tafsir yang lebih tradisional atas syariat Yahudi. Mazhab Yahudi pembaharuan lazimnya berpendirian bahwa syariat Yahudi harus dipandang sebagai seperangkat pedoman umum, alih-alih sebagai seperangkat larangan dan perintah yang wajib dipatuhi segenap umat Yahudi. Di masa lalu atau di masa lampau ada mahkamah khusus bagi penegakan syariat Yahudi. Nah, sekarang ini pun masih ada mahkamah-mahkamah syariat Yahudi, tetapi pengamalan syariat Yahudi kini lebih banyak bergantung pada kerelaan umat. Wibawa keilmuan di bidang teologi dan syariat tidak ditumpukan pada seorang tokoh atau suatu lembaga tertentu, melainkan pada kitab suci dan para mufasir kitab suci, yakni para nabi dan alim ulama di agama Yahudi. Lalu susastra atau syariat, landasan hukum dan adat istiadat Yahudi atau halakoh yang biasa kita kenal adalah Taurat, yang mereka menyebutnya Pancasastra. Menurut tradisi Rabani, Taurat mengandung 613 butir titah. Ada titah yang hanya berlaku pada kaum laki-laki dan ada pun yang bertitah pada kaum perempuan. Ada yang hanya berlaku bagi puak-puak imam, yakni Kohanim, Lewiyim atau warga suku Lewi, dan ada pula yang hanya berlaku bagi kaum tani di tanah Israel. Ada banyak titah yang hanya berlaku selama Haikal Yerusalem saat ia berdiri, dan hanya 369 butir titah yang masih dapat diberlakukan sampai sekarang atau
digunakan, diaplikasikan sampai sekarang. Nah, menurut tradisi Rabani, Tuhan menurunkan hukum-hukumnya kepada Musa di Tursina dalam bentuk tulisan atau Taurat maupun lisan atau hukum lisan. Hukum lisan adalah tradisi tutur yang diturunkan Tuhan kepada Musa, dan Musa diturunkan serta diajarkan kepada alim ulama besar, tokoh-tokoh Yahudi Rabani, dan dari regenerasi ke regenerasi selanjutnya. Nah, selama berabad-abad, Taurat hanya dipandang sebagai suratan ayat-ayat yang diwariskan turun-temurun bersama tradisi tutur dari regenerasi sebelumnya, lantaran khawatir ajaran-ajaran dalam bentuk tutur akan lekang dari ingatan orang-orang atau umat Yahudi itu sendiri. Nah, Misnah, jika kita membahas Misnah itu sendiri, terdiri atas 63 risalah hukum Yahudi yang merupakan dasar dari kitab Talmud. Misnah dihimpun oleh Rabbi Yehuda Hanasi sesudah Yerusalem diluluhkan pada tahun 3949 berdasarkan perhitungan tarikh dunia, atau pada tahun 189 berdasarkan perhitungan tarikh Masehi. Selama 4 abad berikut, Misnah dibahas dan diperdebatkan oleh komunitas-komunitas umat Yahudi, yakni di Israel dan Babel. Ulasan-ulasan dari masing-masing komunitas pada akhirnya dibukukan menjadi 2 kitab Talmud, Talmud Yerusalem dan Talmud Babel. Isi kedua kitab Talmud ini selanjutnya dijabarkan lagi dengan ulasan-ulasan alim ulama Taurat dari abad ke abad. Mungkin sekian. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang amalan Yahudi. Nah, yang pertama ada etika. Nah, amalan etika Yahudi ini berpedoman kepada syariat. Amalan-amalan etika Yahudi pada umumnya dipahami sebagai amalan-amalan yang mengandung nilai-nilai luhur seperti keadilan, kebenaran, kerukunan, kasih sayang, welas asih, kerendahan hati, dan harga diri. Adapun amalan-amalan etika Yahudi yang bersifat khusus mencakup tindakan bersedekah dan memelihara tutur kata. Lalu yang kedua ada sembahyang, ibadah gitu. Nah, umat Yahudi ibadah 3 kali sehari, yakni melaksanakan syaharit yaitu ibadah pada pagi hari, lalu minha ibadah pada siang hari, dan ma'rib yaitu ibadah pada malam hari. Dan 4 kali dilakukan pada hari-hari raya gitu. Inti dari setiap ibadah Yahudi adalah amidah, doa sambil berdiri atau shemone esreh. Nah, adapun doa-doa lain seperti yang pertama tuh ada anim zemirot. Anim zemirot ini dikenal sebagai nyanyian kemuliaan. Ini merupakan lagu yang dinyanyikan setelah doa pada pagi hari Sabat. Nah, yang kedua ada Shema Yisrael. Nah, Shema Yisrael ini adalah sebuah doa kaum Yahudi di tengah-tengah meja dari layanan yang merujuk pada kepercayaan, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan itu Esa gitu. Percaya terhadap Tuhan itu Esa gitu. Nah, yang ketiga ada Kadis. Nah, Kadis ini adalah sebuah doa Aramaik yang mengagungkan dan mengesakan Tuhan. Hal ini kebanyakan terkait sebagai doa untuk orang yang telah meninggal. Yang keempat ada Alinu. Nah, Alinu ini merupakan berdoa memuji Allah, dan ini dilakukan setiap selesai sembahyang gitu, selesai ibadah. Nah, yang kelima ada berkah Kohanimu. Nah, berkah Kohanimu ini pembacaan permohonan berkat merujuk pada Yahudi Kohanim, imam-imam pada hari libur. Nah, yang keenam itu ada In Kelohinu. Nah, ini merupakan sebuah doa liris memuji Allah dalam bacaan kitab suci Yudaisme di kesudahan ibadat pada hari Sabat. Nah, yang ketujuh ada Halel.
Hailel. Hailel ini merupakan doa dan memuji syukur pada hari-hari libur Yahudi. Yang ke-8 ada Kol Nidre. Nah, Kol Nidre ini adalah sebuah doa membaca kitab suci di sinagog pada awal malam layanan dan pada Yom Kippur, disebut sebagai hari raya perdamaian. Nah, yang ke-9 ada Seheceanu. Nah, Seheceanu ini adalah permohonan berkat secara khusus diterapkan dalam setahun sekali. Pembacaan kitab suci pada hari-hari libur dan acara-acara khusus lainnya. Nah, yang ke-10 ada berkah Hamazon. Nah, berkah Hamazon ini adalah permohonan berkat setelah makan kepada Allah untuk makanan dan dukungannya secara umum. Nah, yang ke-11 ini ada Tefilat Haderets. Nah, Tefilat Haderets ini adalah doa bagi mereka yang memainkan perjalanan supaya mendapatkan perjalanan yang terlindung gitu. Nah, yang ke-12 ada berkah Habayit. Nah, ini adalah sebuah permohonan berkat yang sering ditemukan di dalam rumah pada dinding plaques atau hamsas. Nah, yang terakhir ada Matofu. Matofu adalah doa dalam Yudaisme mengekspresikan penghormatan dan kekaguman terhadap sinagog. Nah, selanjutnya ada pakaian khusus. Yang ketiga ada pakaian khusus. Nah, ada beberapa pakaian khusus, antara lain yang pertama ada kipah. Nah, kipah ini adalah kopiah bundar yang dikenakan banyak orang Yahudi saat berdoa, bersantap, mendaraskan restu, serta mengkaji susastra agama. Nah, yang kedua ada tzitzit. Nah, tzitzit ini adalah jumbai khusus yang digunakan dalam ritual keagamaan Yahudi. Yang ketiga ini ada tefilin atau tali sembahyang. Nah, ini adalah sepasang kotak kulit hitam berisi gulungan perkamen dengan tulisan ayat Alkitab di dalamnya. Nah, yang keempat itu ada kitol. Kitol ini adalah jubah luar putih selutut. Nah, biasanya pakaian kitol ini dikenakan oleh pemimpin ibadah dan oleh sejumlah orang Yahudi yang masih memegang teguh adat lama pada hari-hari dahsyat. Nah, yang keempat ada setelah pakaian khusus ada hari-hari raya. Yang pertama ada hari Sabat. Nah, Sabat ini adalah hari istirahat mingguan terhitung sejak terbenamnya matahari pada hari Jumat sampai dengan terbenamnya matahari pada hari Sabtu. Nah, Sabat ini dirayakan untuk memperingati hari istirahat Tuhan selepas 6 hari penciptaan. Selama hari Sabat, umat Yahudi tidak dibolehkan melakukan kegiatan-kegiatan seperti menyalakan api, menulis, membelanjakan uang, dan mengangkut barang di ruang publik. Nah, yang kedua, setelah hari Sabat tadi, yang kedua ada hari-hari ziarah. Nah, hari-hari raya Yahudi merupakan peringatan peristiwa-peristiwa yang menjadi tonggak sejarah Yahudi. Semisal peristiwa hijrah besar-besaran dari Mesir atau peristiwa Nuzul Taurat, dan ada kalanya merupakan peringatan peralihan musim dan masa pracoba yang erat kaitannya dengan daur bercocok tanam. Nah, di hari-hari ziarah ini ada 3 perayaan besar. Yang pertama ada Pesah atau Paskah. Nah, Pesah ini dirayakan sepekan penuh, mulai dari petang hari tanggal 14 bulan Nisan, bulan pertama menurut penanggalan Ibrani. Nah, Pesah diselenggarakan untuk memperingati peristiwa hijrah besar-besaran dari Mesir. Nah, yang kedua ada Shabuot. Nah, Shabuot ini adalah hari raya Yahudi yang bertepatan pada hari ke-6 bulan Ibrani, Sivan, akhir Mei atau awal Juni. Nah, hari raya Shabuot ini adalah untuk memperingati hari Allah memberikan Taurat kepada Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Nah, yang ketiga ada Sukkot. Nah, Sukkot ini adalah peringatan pengembaraan 40 tahun
Bani Israel di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Nah, Sukot ini dirayakan dengan membangun pondok-pondok sementara yang disebut Sukah, lambang dari kemah-kemah tempat bernaung Bani Israel selama mengembara di padang gurun, di padang pasir. Nah, lalu setelah hari-hari ziarah ada hari-hari dahsyat. Nah, ya di hari-hari dahsyat ini ada dua hari raya gitu. Nah, yang pertama ada Rosh Hashanah, tahun baru. Perayaan ini adalah perayaan tahun baru yang dirayakan dengan meriah dan penuh hikmat. Selain memperingati mengenai hari penciptaan alam raya, pada hari ini juga diperingati hari kiamat. Nah, Rosh Hashanah dipercayai sebagai hari Sabat pertama pada saat penciptaan dunia ini dilakukan. Nah, hari raya ini dilangsungkan selama 2 hari. Nah, yang kedua ada Yom Kippur. Nah, Yom Kippur ini adalah hari yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi. Perayaan ini jatuh pada tanggal 10 Tishri dalam kalender Yahudi. Walaupun disebut perayaan, walaupun disebut perayaan nih, sebenarnya dilakukan puasa selama 25 jam dihitung dari terbenamnya matahari. Nah, setelah hari-hari dahsyat ada Purim. Nah, Purim ini adalah merupakan hari raya atau pesta Yahudi untuk memperingati pembebasan kaum Yahudi dari kekaisaran Persia yang hendak membunuh mereka. Nah, yang terakhir ada Hanukkah. Hanukkah adalah perayaan selama 8 hari mulai dari tanggal 25 bulan Kislew. Menurut penanggalan Ibrani. Nah, perayaan ini dimaksudkan untuk memperingati penyucian kembali Haikal Yerusalem pada tanggal 25 Kislew 165 sebelum Masehi oleh sekelompok Makabe setelah sebelumnya dinajiskan oleh Antiochos IV Epiphanes pada 3 tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 25 Kislew 168 sebelum Masehi. Mungkin sekian dari saya.